Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya doakan teman-teman sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia selalu. Teman-teman semua, pecinta ikan nila, hari ini kita akan sedikit membahas penyebab ikan nila itu tidak besar-besar ya. Penyebab ikan nila tidak besar-besar walaupun dapat bibitnya itu beli dari pedagang yang barangkali sudah terkenal di daerah kita masing-masing. Ini perlu kita ketahui kenapa sih ikan itu tidak besar-besar. Nah, kalau penyebabnya itu bibit, ini sudah sering kita bahas ya. Kalau penyebabnya bibit, memang usaha seperti apapun tetap akan rumit. Kalau misalkan bibitnya tidak bagus, bibitnya tidak sip, tidak jos, semua orang sudah tahu ini akan berakibat tidak baik pada pertumbuhan. Yaitu satu, bibit tidak besar-besar karena indukannya mungkin dulunya tidak besar dan seterusnya. Ini ini sudah selesai kita bahas. Saya akan membahas bukan hal ini. Tapi kenapa tidak besar-besar? Bisa jadi di dalam pemeliharaannya yang keliru ya teman-teman. Ikan di saat kita pelihara dengan kondisi yang berbeda tempat ya, itu juga berbeda penanganan ya. Jadi begini, kadang-kadang misalkan ada orang beli dari tempat saya. Di sini saya full setiap harinya kasih pelet misalkan dengan merek 781. Tiba-tiba teman-teman pindah tempat, di situ dikasih makan berbeda, sehingga ikan tidak nafsu makan ya. Ikan tidak nafsu makan ini pasti berakibat ikan akan lambat besar ya. Terus kemudian penanganan dalam air, misalkan penanganan air atau media hidup di tempat saya atau di tempat penjualan, misalkan di situ setiap hari pakai filter ya, setiap hari pakai filter, pakai aerator. Kemudian begitu sampai bawa pulang di rumah tidak memakai apa-apa, lalu kemudian di rumah bahkan kepadatan tebar itu luar biasa. Bahkan lebih parahnya terkadang dicampur dengan ikan-ikan lain yang sembrono, yang tidak mendukung untuk pertumbuhan. Misalkan dicampur dengan ikan bedok, dicampur dengan ikan sepat dan lain sebagainya. Ini tentu akan berakibat juga kepada ikan tidak mau besar. Kemudian bisa jadi sampean beli bibit bagus, bibitnya sudah bagus, sampai di rumah dalam pemeliharaan pencampuran tidak memakai perkiraan atau tidak memakai ilmu yang tepat. Contoh, sampean beli nila ukuran 3 cm sampai 5 cm umpamanya. Kemudian sampai dicampur dengan nilai yang ukurannya sudah besar-besar, bahkan jumlahnya yang besar lebih banyak. Ini menjadi bahaya. Kenapa? Karena akan selalu ketinggalan dalam makan. Kecuali sampai bisa menyiapkan satu kali makan itu 2 ukuran. Misalkan untuk ukuran yang sudah besar dan untuk ukuran yang nilai yang baru masuk. Itu. Tapi biasanya ini akan repot karena 2 ukuran, nanti yang kecil tetap akan dimakan oleh ikan yang besar. Jadi gitu, ini salah satu penyebab ikan tidak besar-besar. Walaupun bibitnya bagus, kalau model perawatan seperti itu, ini juga tidak akan besar-besar. Kemudian membiarkan ikan nila hilang nafsu makan ya. Jadi kadang pembudidaya yang pemula, mereka itu acuh tidak acuh kalau ikan nilanya tidak mau makan. Padahal ini problem ya teman-teman, ini problem. Ikan nila yang tidak mau makan itu pasti memiliki sebab-sebab yang harus diketahui, yang harus diselesaikan. Kalau misalkan sudah besar, ini mungkin memang tidak mau makan karena sedang bertelur ya, kalau itu indukan, sedang mengeram. Tapi usia remaja, usia kecil tidak mau makan, ini kemungkinan besar air tidak bagus ya. Airnya itu keruh, di bawah itu sudah keruh, atau oksigen sudah sangat kurang, atau bahkan bisa jadi terlalu padat, sehingga ikan
pergerakannya susah. Yang lebih parah itu apa namanya, ikan lupa saya namanya. Pokoknya dalam kondisi seperti itu tidak mau makan, kita harus tahu solusinya. Nah, misalkan terlalu dingin. Nah, terlalu dingin ini juga mengakibatkan ikan kurang nafsu makan. Nah, caranya seperti apa? Banyak. Kalau misalkan terlalu dingin, sebisa mungkin teman-teman itu ya menambah oksigen, terutama di malam hari ya. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman, kalau kita tidak bisa menggunakan aerator 24 jam, terus kita hanya bisa 12 jam, pilih mana? Kalau menurut saya, pilih di waktu malam. Karena waktu malam ini oksigen itu akan sangat menurun, sehingga tambah kondisi itu dingin, sehingga sangat diperlukan tambahan bantuan oksigen. Jadi gitu teman-teman. Kemudian apalagi yang menjadi penyebab tidak mau besar? Nah, yang sering terjadi terlalu over dalam pemberian pakan. Kelihatannya bagus pemberian pakan, bok, tapi sekali pemberian pakan berlebihan, ikan ini seperti kayak kapok lah, itu macam kapok tapi bukan kapok, apa ya namanya ya. Pokoknya sekarang kita kasih makan bek sampai kenyang sekali, sampai berlebih, besoknya ikan malah tidak mau makan. Ya. Besoknya ikan tidak mau makan, yang terjadi apa? Ikan lama-lama sakit, mati. Ini teman-teman. Nah, kemudian saya juga menyarankan kalau umpamanya teman-teman ini punya modal lebih, ini setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ditambah kayak macam probiotik lah, atau penambah nafsu makan bisa, atau umpamanya penambahan M4 itu bisa. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk mencegah penumpukan amoniak yang ada di dasar kolam, yang mengakibatkan ikan tidak nafsu makan, yang rantai yang beruntut pada akhirnya ikan tidak mau besar atau alias kerdil. Jadi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang barangkali baru memulai usaha pembudidayaan nila, kita harus sportif. Jangan selalu umpamanya menuduh penjual bibit ini menjual bibit yang tidak bagus. Kenapa? Saya pernah membuktikan nila yang satu angkatan, satu paket dipelihara di sini itu tetap bagus. Yang sebagian itu dipindah tempat, dipelihara orang, ini seperti kurang bagus ya. Nah, ini seperti kurang bagus. Nah, berarti apa? Berarti bukan masalah bibitnya. Berarti ini masalahnya terletak pada mode pemeliharaan. Jadi gitu teman-teman. Jadi barangkali ini mudah-mudahan ini bermanfaat, maksud saya sekedar pemahaman lah untuk teman-teman, sedikit penjelasan. Kalau memang tidak besarnya itu karena bibit, berarti kita harus bisa mencari penjual bibit yang terpercaya, yang bagus. Kalau memang itu penjualnya sudah terpercaya, kita tahu induknya seperti apa, kemudian kok tetap yang kita pelihara dari pembelian di situ tidak besar-besar, berarti cara pemeliharaan kita yang masih perlu diperbaiki. Barangkali ini saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bermanfaat untuk saya ya. Terima kasih, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi rezeki. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.